Kak Jen. Kak, nama lengkapnya siapa, Kak? Nama lengkap saya Nurjana. Oke, Nurjana. Kak Nurjana, nggak tambah nama lagi? Nggak ada. Kak, aku mau nanya satu pertanyaan. Tapi jawab ya. Silakan. Umur berapa? Udah mau masuk 28. Baru mau masuk 28. Berarti sekitar kelahiran 92 dong. 92 ya? Masih muda berarti ya. Kakak sekarang S2 ya? Iya, lagi lanjut. Di mana sekarang S2-nya? S2-nya UNAS, Universitas Nasional Politik. Ngambil jurusan ilmu politik. Ya. S1-nya kemarin apa, Kak? Kalau satu di Muhammadiyah Makassar, jurusan pendidikan. Pendidikan, Ya. terus lari ke Politik, politik ya. dan dengar-dengar Kak Jen sekarang sedang merintis usaha. Ya. Oke. Itu bocoran dari mana tuh? Ada lah. Siapa sih yang nggak kenal Kak Jen kan? Oke. Pendidikan ya, Kak? Pendidikan, terus lari ke S2 ilmu politik, Ya. terus ke pengusaha. Ya. Itu gimana tuh, Kak, mensinergikannya tuh? Oh, ini. Gimana? Jadi apa namanya, waktu SMA itu SD sampai SMA saya punya cita-cita menjadi guru. Oke, jadi guru. Saya benar-benar terinspirasi dari guru sejak SD sampai SMA. Bahwa itu baik. Dan juga memang kalau di kampung ya PNS itu kan luar biasa sekali. Ya, wow ya. Sehingga punya pemahaman untuk mau jadi guru. Nah, tetapi setelah saya kuliah ternyata berubah. Orientasi berubah ya? Niatan awal berubah. Oke, niatan berubah. Karena ya semester 1 sampai 4 masih oke. Semester 5 sampai 8 itu yang udah berubah, karena ternyata saya banyak melakukan kegiatan di luar dari kampus. Banyak yang perlu dibenahi. Banyak yang perlu dibenahi. Itu yang membuat saya ternyata sepertinya membantu masyarakat kecil itu jauh lebih penting juga. Oke. Kakak di kampus ikut organisasi atau ikut UKM atau enggak sama sekali? Kalau di kampus itu organisasi kampus saya nggak pernah terlibat. Organisasi intra kampus ya, nggak terlibat. Oke. Nggak pernah terlibat, tapi saya memilih untuk ekstra kampus. Ekstra kampus. Boleh tahu organisasinya apa? Saya di basic di Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam. Tapi ya wajib juga mengikuti Darul Akram Dasar karena namanya kita kampus Muhammadiyah. Oke. Itu kita nggak bisa tuh, karena itu persyaratan untuk selesai kuliah kalau nggak ikut DAD, Darul Akram Dasar itu. DAD dulu atau LK1 dulu nih, Kak? Saya LK1 dulu baru DAD. Oke. Tapi nggak dicari ya sama senior? Enggak sih. Oke. Nah, setelah itu kemudian saya memang banyak di gerakan perempuan. Gerakan perempuan. Ya, gerakan perempuan itu di Makassar namanya Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Angin Mamiri. Dia skop nasional juga. Ada pengurus besarnya berarti? Ada. Oke. Solidaritas Perempuan Nasional. Nasional. Ada berapa, Kak, organisasi perempuan yang Kak Jen ikutin? Kalau di Sulsel saya fokus di SP sih, Solidaritas Perempuan itu. Tapi kan SP ini namanya NGO ya, non government organization, lingkupnya luas. Jadi kolaborasinya selalu dengan Walhi, LBH, Koalisi Perempuan Indonesia, saya Perempuan Anti Korupsi, SPAK, Lapar, dan ya masih banyak yang memang concern pada kegiatan-kegiatan sosial ya. Keperempuanan, sosial secara umum. Secara umum. Kalau ya. Misalnya SP lebih kepada perempuan, kalau Walhi lebih kepada lingkungan, kalau LBH dia lebih kepada hukum. Oke. Kak Jen itu kuliah atau organisasi sih? Dua-duanya dong. Ini bukunya. Nggak boleh. Kak Jen lebih fokus kuliah apa organisasi kemarin? Sebenarnya sih dua-duanya, karena S1-nya selesai, ya organisasinya pun juga jalan. Kita buktikan ya. Kak Jen kuliah berapa tahun? Kalau kuliah S1 saya memang 8 tahun. 8 tahun. Harusnya bisa selesai
7 tahun. Hah? Tapi pas mau di wisuda saya lebih memilih ikut kegiatan nasional. Oke, berarti lebih fokus kegiatan ya dibanding kuliah ya. Iya, Kalau disuruh milih kuliah apa organisasi? dua-duanya tuh. Kalau disuruh milih. Aduh, dua-duanya. Jangan tanya. Tapi yang membentuk karakter kajian seperti saat sekarang ini itu murni pure dari akademik kampus atau karena organisasi? Ya, kalau yang saya bandingkan ya, di kampus itu apa ya? Hanya untuk ya datang mendengarkan. Oke. Apa ya kadang-kadang diskusi kelompok. Jadi nggak seidealnya yang harusnya metode pendidikan subjek objek kan, Oke. tapi ini justru kadang cuma satu arah doang. Jadi nggak ada perkembangan yang ini, daya kritis nggak ini. Ya saya memang merasakan bahwa karakter apa namanya Mahasiswa. bukan karakter sama dinamika itu ditempatnya di organisasi. Di organisasi ya? Iya. Jadi akhirnya kita bisa melihat dari banyak orang bahwa ternyata pola-pola manajemennya seperti ini misalnya. Oke. Karena dengan banyaknya bertemu lingkungan-lingkungan organisasi tadi itu dengan berbagai macam karakter, berbagai macam dinamika di dalamnya ya. Apalagi ya di himpunan mahasiswa Islam itu, waduh, itu benar-benar mengajarkan bagaimana semua rambut harus berpikir gitu. Oke, semua rambut harus berpikir ya. Oke, saya masih belum mau menyimpulkan ya, kajian lebih pilih kuliah atau organisasi. Pertanyaan kedua, untuk itu Kak. Kak Jen, IPK-nya tinggi nggak? IPK saya standar. Standarnya berapa nih? Apa namanya 3,35 S1. 3,35 S1 ya? Ya. Kalau untuk S2 ini memang nggak bisa ada hal yang udah nggak bisa saya mengikuti. Tapi saya selalu punya prinsip bahwa ketika konsekuensinya memang harus mengulang ya saya harus mengulang. Oke. Jadi yang masih bisa saya kompromi karena memang kegiatan yang di luar ya saya bisa komunikasi. Tapi kalau yang enggak ya saya ikut jadi followers dengan kelas lain. Karena saya pikir itu adalah sebab konsekuensi yang pastinya bahwa ya kita nggak menyalahi aturan. Betul. Gitu. Nah, kecuali kalau misalnya saya cuma tidur di kos, tidur nggak ngerjain apa-apa, jadi lalu saya nggak kuliah, saya pikir itu yang sangat rugi ya. Tapi ini kan ya kegiatannya juga kita melakukan hal yang bermanfaat lah. Kira-kira kalau dari tipe mahasiswa ya Kak, waktu S1 ya, Kakak itu tipe kuliah pulang, atau kuliah rapat, atau Kakak tipe akademisi? Saya kuliah rapat. Kuliah rapat. Jadi kalau semester 1 sampai 5 itu nilai saya nggak ada yang C, A, B. Oh, itu A, B. memang masih saat aktifnya. Semester 1 sampai 5 ya? Iya, bahkan saya ingat betul dulu ada dosen sebelum dia menyetor nilai dia telepon saya. Jen, kamu nggak mau lihat nilai kamu nih, udah mau di-setor ke prodi. Sampai saya bilang, Kak saya percaya ke antara A dengan B. Asik karena sekali. itu masih saya aktif. Oke. Tapi pas semester 6 ke atas itu kadang final pun orang saya ditelepon saya bilang ya udah lanjut aja deh. Oh, berarti biasa ninggalin final ya waktu? Biasa. Nah, itu memang ya terlihat dengan nilai C. Berpengaruh memang di nilai akhir. Tapi ya itulah konsekuensinya. Akhirnya saya memang ikut menjadi followers dengan kelas lain sehingga saya selesai. Iya. Itu kok bisa berubah Kak? Apanya? Dari semester 1 ke semester 5 itu ke akademisi, selanjutnya malah meninggalkan akademisi ya? Itu seru tuh. Karena itu tadi saya ternyata lebih banyak mendapatkan pengalaman di luar dan saya benar-benar turun di masyarakat melakukan pendampingan termasuk di wilayah pesisir Cambaya Talok Buloa untuk nelayan, kemudian di PTPN 14 Takalar, kemudian di Enrekang. Jadi saya benar-benar merasa bahwa ya mereka membutuhkan kita. Berarti langsung turun ya Kak ya? Pikiran saya sederhana,
Ya kalau misalnya kita selesai kuliah, tidak punya pengalaman, kita mau wisuda, orang dari kampung, keluarga dari kampung minta ditunjukkan jalan ke Pantai Losari, tapi kita nggak paham kan, ya kacau juga. Iya. Pulang kampung jadi mahasiswa, kita disuruh naik dikasih kesempatan untuk jadi MC misalnya, atau jadi apapun yang menjadi kegiatan positif di kampung, tapi kita nggak memperlihatkan kemampuan kita, akhirnya dengan sendirinya ya paradigma masyarakat bahwa mahasiswa itu yang punya etika, intelektual, akhirnya hilang sendiri gitu. Hilang sendiri ya. Iya. Jadi ya saya pikir memang ada konsekuensinya, tapi perbedaannya juga sangat jauh gitu. Kalau orang organisasi, cara jalannya aja kita udah bisa lihat. Oh gitu ya? Ya. Gimana tuh cara jalan orang organisasi tuh Kak? Jadi mereka lebih ke ya cara ngomong, cara jalan, cara berpikir itu udah Kerangka berpikirnya itu ya, beda ya? Karena sudah sangat banyak saya temukan adik-adik ya. Ketika baru menemui saya udah nampak organisasi apa nggak ada Kak. Oh iya benar. Kelihatan ya? Iya kelihatan. Okay. Cara ngomongnya. Cara ngomongnya. Ya. Kak, kuliah 8 tahun. Iya. Itu ada berapa semester? 16 semester? Iya 16 semester ya? 16 semester. Iya kan? Kuliah 8 tahun kan? Berarti 16 semester. Enggak kan, saya ada cuti. Cutinya saya berapa ada, tahun Kak? Saya nggak masuk 3 semester. 3 semester. Oke, 16 dikurang 3 berarti 13 semester. Ya. Kak Jen 1 sampai 5 itu akademik. Ya. 5 ke 13 itu kan ada 8 semester. Jadi boleh dong saya mengatakan kalau Kak Jen lebih aktif di organisasi dibanding kampus. Ternyata 5 semester Kak Jen habiskan untuk kuliah, 8 semester buat turun ke masyarakat. Iya. Tapi saya benar-benar membuktikan juga banyak seangkatan saya satu yang kemudian setelah selesai hubungi saya. Oke, itu hubungi. Dalam artian minta untuk di mana bisa kerja. Oh, itu gitu banyak. ya. Iya. Dan saya memang membuktikan juga bahwa sampai hari ini saya komunikasi baik dengan dosen-dosen. Baik komunikasi. Ya, komunikasi baik dengan ketua jurusan. Bahkan kalau mereka ke Jakarta ya mereka menghubungi saya. Waduh, enak sekali kalau gitu ya. Itu kemarin dibuktikan juga waktu saya skripsi. Itu jarang yang menanyakan skripsi saya. Oke. Tapi lebih kepada kok bisa aktif di sini, apa yang ini. Nah ternyata setelah saya cross check ya mereka udah berteman lama di media sosial. Oh, berarti waktu ujian skripsi Kak Jen lebih banyak curhat tentang ke ini ya, dirinya Kak Jen. Bukan curhat tapi pertanyaan mereka yang ini. Kalau curhat berarti saya yang cerita. Okay. Tapi kalau pertanyaannya lebih ke situ ya akhirnya saya lebih menjelaskan, kecuali yang substansi daripada skripsi itu ya pasti tetap ya. Tapi lebih banyak Kak Jen menjelaskan ini loh saya sebagai nurjana gitu ya. Alasan-alasan kenapa lebih berkiprah di luar. Oke. Berarti memang Kak benar. Berarti kalau Kakak itu lebih aktif di luar dibanding kampus ya. Sepakat nggak sampai situ Kak Jen? Ya boleh dibilang lah. Oke Kak, saya baca ini, bukan baca ya, mencari tahu, men-tracking Kakak. Ternyata Kakak pernah ditawarin jadi staf ya? Staf ahli apa staf khusus Kak? Staf ahli. Staf ahli? Iya. Boleh tahu di mana itu? DPR RI kemarin. Di DPR RI? Iya. Kak Jen ditawari staf ahli di DPR RI, terus Kak Jen? Saya menolak. Kak Jen menolak. Itu waktu saya masuk Jakarta itu 3 mingguan. 3 minggu? 3 minggu. Baru 3 minggu di Jakarta? Ditawarin jadi staf ahli DPR RI? Iya. Jadi sejarahnya saya ke Jakarta kan sebelumnya kan itu saya udah bolak-balik Jakarta Makassar karena kegiatan kan. Iya. Saya hanya ikut pelatihan. Di Kopor itu baju cuma 4-5 lembar. Oke. Ternyata saya udah nggak balik lagi. Saya langsung cross check kampus di mana yang lagi pendaftaran, bulan berapa, kemudian ya namanya kita masuk di struktur organisasi Kohati PBHMI, itu bagian dari tanggung jawab, sehingga ya saya memutuskan untuk kemudian domisili dulu, cek lokasi dulu, cek ombak ya, mampu nggak gitu kan.
dan akhirnya ya sampai detik ini ya saya bertahan dan semua rencana saya dari awal alhamdulillah terlaksana semua. Jadi aktif di organisasinya, kemudian kampus juga jalan. Kemudian ya bahkan range waktu 3 bulan saya buat lembaga sendiri ya? Ya, lembaganya itu namanya Gerakan Milenial Independen Indonesia, disingkat Gemini. Ya, dan ini ya saya pikir udah hampir semua orang pada tahu yang memang berteman dengan media sosial dengan saya, karena berbagai macam kegiatan telah saya lakukan, termasuk ya sempat kerjasama dengan Mabes Polri. Pernah ya sama Mabes Polri? Itu terkait dengan Pilpres kemarin, bagaimana generasi milenial punya kontribusi untuk Pilpres damai gitu. Kemudian dengan SKK Migas, divisi formalitas, itu saya udah bawa juga beberapa titik, termasuk di Jakarta dengan Sulawesi Selatan, Makassar. Jadi tapi lebih kepada intelektual ya. Gemini ini hadir sebagai wadah untuk pengisian diri kapasitas anak muda, dengan melihat bahwa ya revolusi industri saat ini sangat benar-benar menerjang semuanya ya. Kalau anak muda, generasi milenial nggak mempersiapkan dirinya, ya harapan para pendiri bangsa bahwa 15 tahun, 10 tahun anak muda yang akan mengisi ruang-ruang strategis itu akan hilang ya. Nah, kalau kita melihat dari sejarah pergerakan bangsa Indonesia ini kan nggak terlepas dari pemuda yang menjadi pelapornya. Kita lihat Sumpah Pemuda, 12 Oktober, kita lihat apalagi tuh ya, termasuk kemerdekaan. Kemerdekaan yang John itu ya? Iya, itu artinya apa, bahwa ya sejarah perjalanan bangsa ini ya anak muda yang menjadi pelopornya. Nah, sekarang ini kan kondisi benar-benar ya membuat kita untuk harus terus bergerak gitu. Dalam artian ya bergerak untuk kebermanfaatan. Prinsip saya dalam bergerak itu niatan yang baik, dari hal yang kecil dengan cinta yang besar. Coba Kak bisa diulang gimana tadi? Memulai sesuatu dari niat yang baik, dari hal yang kecil dengan cinta yang besar. Jika ini yang dijadikan peran dalam bergerak, segala sesuatu itu dicintai. Maka saya pikir yang lainnya akan mendukung. Dan itu saya buktikan. Kita masuk dengan tidak ada senior yang kita atau kakak yang kita temani, itu luar biasa ya. Ini ibu kota soalnya. Baik sendiri berarti ya. Dan akhirnya dengan sendirinya ya alhamdulillah udah banyak yang nelpon sekarang. Sudah banyak, malah banyak yang menghubungi Kajen ya, bukan Kajen yang menghubungi ya, minta arahan gitu ya. Nah, kemudian juga ya dengan kondisi COVID-19 ini, kemarin ya saya dengan tim mencoba masuk pada dunia bisnis. Ya. Oke, sebelum di dunia bisnis Kak, saya masih belum dapat alasan kenapa Kak Jen menolak menjadi staf ahli. Itu Kak, kalau fresh graduate ditawarin seperti itu gak ada pilihan lain selain terima itu. Kenapa Kak Jen bisa nolak? Saya selalu percaya bahwa kita bergerak begini ada mentor-mentor di belakang kita. Sehingga waktu itu ya saya 3 hari juga compang-camping gitu. Karena memikirkan ini kita masuk Jakarta realistis, kita butuh makan, kita butuh energi untuk bergerak. Tetapi kalau kita nggak punya pekerjaan, gimana gitu? Akhirnya ngemis gitu. Tapi saat saya komunikasi dengan yang saya anggap kakak-kakak yang telah hadir dalam proses saya, ternyata mereka tidak mengizinkan. Dengan dia tidak bilang juga bahwa ya jangan dan ini yang kau kerja. Dia cuma bilang jangan. Kau punya kapasitas. Dengan berbagai argumentasi saya sampaikan ke dia nggak terima. Ya udahlah, saya percaya bahwa dia udah lama bergerak, dia udah lama punya pengalaman baik di luar negeri, di dalam negeri, sehingga
ya udah Bismillah deh, mungkin itu yang. Bismillah. Dan ternyata ya 2 minggu setelah saya menolak itu, Hah? memang pas ACC-nya kegiatan saya, lembaga saya berkegiatan dengan Mabes itu. Mabes Gemini ya. Ya, jadi saya akhirnya mungkin ini jawaban. Oke, Dari- iya. dari- Berselang 2 apa? minggu. Nah, sebenarnya saya tetap mencoba untuk melobi yang memberikan ruang jadi staf itu, Ya. tapi ya dia nggak mau kalau bukan saya. Nggak mau kalau bukan Kak Ya, Jen. saya karena kan banyak juga kakak-kakak saya dan adik-adik yang bisa di ini, karena Yang- ini saya pikir tawaran strategis juga, tapi dia nggak mau. Ya udah, saya cuma menyampaikan terima kasih dan saya masih butuh belajar gitu. Oke. Itu alasannya. Sosok Kak Jen yang menolak jadi staf ahli DPR RI. Sekarang jadi pengusaha di Jakarta ya Kak? Ya, usaha warung mahasiswa saya bilang. Warung mahasiswa. Iya. Namanya apa Kak? Ngopi Barokah. Ngopi? Jadi kalau di rumah itu namanya warung Barokah. Warung Barokah. Kalau yang di titik Tugu Proklamasi namanya Iya. Ngopi Barokah. Kopi Barokah. Ya.